Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi ya. Di video kali ini saya mau compare ya. Ada 4 helm, 3 dari brand lokal, terus 1 brand Italia ya. Nah, keempat helm ini bisa dibilang helm legend. Yang satu memang AGV itu tipe Titec ya, digunakan di MotoGP di tahun 2000-an. Khususnya paling tenar dipakai Valentino Rossi ya. Terus kemudian 3 tipe helm lokal, ada C4, C5, terus NHK ya, GP Pro. Nah, ketiga helm ini kebetulan yang saya punya memang tipe massal ya, atau kalau NHK sebutannya street ya. Nah, bisa dibilang AGV ini menjadi inspirasi dari helm-helm lokal ya, karena ini menurut saya ya, sekilas kalau kita lihat bentuknya, konsepnya ini mirip dengan AGV Titec. Pertama C4 ya, karena C4 ini basicnya sendiri itu dari beli license dari BYV ya, helm BYV, saya lupa tipenya apa. BYV ini spesialis helm apa namanya, polikarbonat ya, fiberglass ya. Dia spesialisasinya di fiberglass di helm mobil maupun helm motor. Jadi BYV ini juga brand Italia yang memang dulu sempat punya mayoritas brand Bell ya, yang dari Amerika. Nah, hingga saat ini masih satu grup ya mereka dengan Bell. Jadi ya sah-sah saja ya kalau misalnya mau dipasang stiker Bell ya. Jadi memang bisa dibilang helm-helm ini bentuknya bulky ya, dan memang zaman-zaman segitu masih rounded ya, cenderung rounded untuk shellnya ya. Nah, pertama paling ujung ya, kiri saya ini itu AGV Titec ya, digunakan Rossi di MotoGP di era tahun 2000-an. Nah, motifnya banyak ya. Kebetulan juga ini memang helm-helm ini saya motifnya memang ambil yang seri pembalap ya. Karena kalau helm-helm seperti ini menurut saya ya, lebih bagusnya sih kita simpan yang versi motif pembalap, karena akan lebih punya value menurut saya dibandingkan dengan yang warna polos ya atau dasar. Nah, AGV Titec ya, ini punya keunikan ya di bagian fan ya, baik itu inlet maupun outletnya itu dia berbahan titanium ya, sesuai namanya Titec, titanium teknologi ya. Jadi untuk model fan depannya mungkin sekilas sepertinya sih helm-helm ini terbuka ya, tapi sebenarnya mereka punya knop ya, kecuali GP Pro ya. Mereka punya sistem open close di bagian dalam. Jadi untuk Titec terus C4 maupun C5 ini punya sistem penutup ya di bagian fan depannya. Nah, lanjut ke C4 atau helm BYV ya. Nah, ini fiberglass ya,
bahannya. Bisa dibilang ini helm pelopor, bahkan bisa dibilang paling legend, bahkan sampai saat ini masih banyak yang pakai, khususnya untuk road race ya, selain GP Pro tentunya. C4 ini untuk innernya sendiri, baik itu yang versi massal maupun race, dia sudah multi layer ya, jadi bisa dibilang kenyamanan, terus kemudian kekedapan di helmnya sendiri itu semuanya dapat. Lalu untuk sistem visornya sendiri, ini dia pakai knob ya. Jadi 3 helm ini semuanya pakai sistem knob. Nah kalau yang versi race-nya dia pakai semacam metal ya. Kalau ini dia plastik. Terus di bagian busanya, dominasi untuk yang race dia warna hitam ya. Sementara yang massal ini warnanya perpaduan merah dan putih, kemudian juga ada hitamnya ya. Nah, saya suka tipe C itu ya, series C ini dari KYT. Ini ya bagian crown padnya ini tadi ya multi layer, jadi sangat nyaman untuk digunakan. Terus bagian tungkuk kepala ini, nah ini juga sama, bagian busanya desainnya bagus, termasuk C5 ya. Ini mohon maaf ya, di luar sepertinya hujan. Nah lalu selanjutnya ke KYT C5. Nah KYT C5 ini ya pengembangan dari C4 tentunya. Bisa dibilang C5 dan GP Pro ini satu angkatan ya, helm yang memang saling bersaing ya. Sama-sama fiturnya mirip-mirip ya, bisa dibilang mirip. Dari ventilasi ya, dari bentuk visor ya, sistem visornya, terus sistem penguncian visor ya, dua-duanya ada. Terus untuk variasi masalah tear off ataupun flat visor ya, sebenarnya ada lah untuk upgradingnya. Cuma kalau untuk C5 memang bawaannya sudah flat ya. Cuma saya nggak tahu ya untuk GP Pro yang terbaru apakah pakai flat atau enggak, sudah bawaan atau harus masih beli lagi. Tapi intinya itu nggak ada masalah lah ya, karena secara fitur bisa dibilang mirip. Nah ini bisa dibilang tadi ya saya bilang kenapa Titech itu menjadi inspirasi ya bagi helm-helm ini. Secara desain, ventilasi, terutama GP Pro ini ya, ini mirip, menurut saya mirip banget ya kan. Konfigurasi fan-nya, terus ini ya, Anda bisa lihat bagian knob dari fan atas itu mirip dengan GP Pro ya, mungkin bisa menjadi substitusi spare part kali ya. Ya tentunya dengan ubahan ya, tidak langsung pack PNP ya. Nah untuk C5 ini yang versi massal, warnanya abu-abu ya, dengan paduan kulit sintetis. Nah ini juga ya sama dengan C4, dia multi layer crown padnya. Ini saya suka banget dengan helm-helm yang tipe seperti ini. Lalu bisa dibilang overall mirip ya, cuma ada kekurangan sih dari C5
dengan GP Pro ini sama-sama punya kekurangan, yaitu di bagian mudguard ya, mudguard. Jadi mudguard dari GP Pro sama C5 ini itu bahannya rubber, itu aja sih. Karena kalau rubber ya kalian tahu sendiri lah, pasti akan hancur ya, meskipun sebaik apapun kalian simpan. Jadi memang lebih awet kalau kalian gunakan, karena kan suhunya akan lebih netral ya, menyesuaikan penggunaan ya. Tapi kalau kalian simpan tentunya akan lembab, dan ini malah justru akan lebih cepat getas. Saya juga heran kenapa nggak ngikutin C4 ya, padahal C4 ini pakai ABS bahannya, bagus banget loh, detailnya juga dapet. Nah kebetulan yang C5 saya ini sudah gantian ya, dia pakai dipasang kulit sintetis ya, lapisan kulit sintetis, jadi akan lebih awet. Untuk fan-nya juga berfungsi dengan baik. Itu aja sih paling. Nah kalau yang untuk race, dia bahannya ya mungkin beda sedikit ya, nggak terlalu signifikan. Intinya kalau kalian gunakan untuk track day, C5 ini sudah sangat mumpuni ya, baik yang massal ataupun yang race. Nah yang menarik lagi, C5 ini bisa dibilang sampai dengan video ini saya buat ya, ini merupakan satu-satunya helm lokal ya, sertifikasinya Snell. Jadi C5 ini luar biasa ya, dengan diikutkan uji sertifikasi Snell. Selain itu, jujur saya sangat suka dengan sistem knob buka tutup dari C5 ya. Apalagi ini motif favorit saya ya, Xavier Simeon. Ini gampang banget ya. Ini bahannya metal ya, cuma saya nggak tahu tipe metalnya apa ya. Gampang banget kalau mau melepas visornya ini ya, pasangnya juga gampang. Ini motif dari C5 ya, bisa dilihat untuk lebih dekat. Ini ada glitternya ya. Ini motif paling favorit ya, selain penuh warna orientalnya, karena gambar naga ini dapat banget. Terus detail-detailnya, motif naganya ini yang bikin apa ya, kesan oriental ya, jadi cakep aja. Perpaduan warnanya juga pop banget. Lalu untuk kalau ini nggak perlu dibahas lah ya, ini Gothic White ya dari Rossi. Nah ini juga bagus ya, Gothic White Rossi ini. Saya suka bagian grafis bagian belakang, seperti ini dia. Kalau motifnya Rossi nggak perlu diragukan lah. Ini desainnya Drudy ya, harusnya sih dari Drudy atau oh iya dari Drudy ya, Drudy Performance. Ini untuk inner dari Titech ya, ini premium banget bahannya. Nah ini memang kalau Titech bawaannya sih nggak ada chin curtain, cuma ini saya kasih chin curtainnya Vendetta ya. Kenapa Vendetta? Karena ya ini ada bisa dipasang, karena kan ada tadi sistem buka tutup fan depan ya. Jadi untuk akses punya Vendetta ini yang paling ergonomis. Lalu C4. Nah ini C4 motifnya Hoki Kristianto, pembalap nasional ya, bisa dibilang pembalap legend juga, cukup ternama kalau untuk di kancah nasional.
Nah, julukannya Fastdak, warnanya merah fluo ya, sekilas kelihatan seperti oranye ya, tapi ini merah fluo sebutannya dengan putih. Detailnya ini bagus loh, ini saya nggak tahu inspirasinya dari mana ya. Ada motif-motif angin, bintang. Ini perpaduan motifnya bisa dibilang kreatif ya, justru ini original ya, motif-motif kayak gini. Inilah kenapa saya suka dengan yang motif ini ya. Oke, lalu yang terakhir GP Pro. Nah, NHK GP Pro, jadi bisa dibilang ini saingan satu angkatan dari C5 ya. Ini kedua brand NHK maupun KYT ini memang sudah banyak kerjasama ya, melakukan kerjasama global dengan pembalap-pembalap internasional ya. Nah, GP Pro ini motifnya Karel Abraham, bisa dibilang pembalap ternama ya. Dia cukup populer karena dia pembalap MotoGP ya saat itu, pembalap yang ayahnya punya sirkuit Brno, jadi bisa dibilang sultannya Ceko ya. Nah, ini sistem knopnya baut ya. Ya kenapa itu saya lebih suka ini ya, karena lebih praktis. Nah, keunggulan dari NHK karena dia sampai saat ini masih produksi ya. Kalau saya lihat sih masih banyak ya produknya. Nah, itu variasinya banyak ya, baik dari visor, terus ini ya, ini bukan bawaan ini. Kalau bawaannya dia plastik, ini sudah saya ganti. Variasi, terus ada spoiler. Nah, ini saya nggak tahu nih bisa dipasang nggak ya ke C5. Kayaknya cakep gitu. Jadi apa ya, helm ini itu kesannya malah kalau dipasang spoiler terus ganti knob seperti ini, kesannya malah mirip X-Lite atau Nolan ya, 803, 802 ya, bisa dibilang mirip ya, termasuk desain spoilernya ini juga bisa dibilang mirip juga. Nah, ini yang desain Starline ya, kerennya di situ. Nah, ini detail dari kualitas catnya ini bagus ya. Seperti ini dia. Nah, GP Pro ini sudah beberapa kali dapat update. Nah, kalau ini yang versi ABS ya, cuma ABS-nya GP Pro itu bagus banget ya, beda sama, menurut saya beda dengan helm-helm mungkin satu harga ya, seharga dengan range harga yang sama ya. Ini ABS-nya menurut saya lebih tebal, lebih solid ya. Nah, ini juga sama, dia juga multi layer juga untuk bagian busanya. Nah, ini bisa dibilang busa yang versi terakhir ya, karena GP Pro ini sudah beberapa kali mendapatkan update ya. Dia ada quick release untuk versi yang terakhir ini, EQRS. Nah, GP Pro sayangnya ya, untuk bagian fan depannya ini nggak ada sistem buka tutupnya, jadi dia lepas gitu aja. Jadi ya oke, itu aja di video kali ini ya, karena sudah cukup panjang juga durasinya. Oke, saya mohon dukungannya ya untuk channel ini. Kalau kalian suka ya di share, di like, terus kasihkan saran di komen ya. Tentunya bantu subscribe ya. Oke, next mungkin kita akan terus bahas produk-produk lainnya ya, mau itu apparel ataupun gadget ataupun produk yang bisa dibilang useful lah untuk kegunaan sehari-hari. Oke, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.